Dan Pictip pernah. Pictip. Ada juga orang Pictip. Ada juga ya? Ada juga. Wah, saya kira hanya ada di aplikasi besar. Ya nge-WA misalnya langsung kita hubungin lagi hilang dah langsung. Kayak diblokir langsung hilang gitu. Waduh. Ada Tapi barang udah dibeli. Udah. Ada yang kayak gitu. Waduh. Ada juga customer yang nggak menghargain sekali driver misalnya. Kayak misalnya mau ngasih ongkos dilempar uangnya. Pernah kayak gitu. Waduh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YS Podcast, kita kembali lagi. Kali ini seperti janji saya di part sebelumnya ya, kita akan membahas ada kaitannya nih dengan joki nih, kurir online yang ada di Kota Mataram. Kita akan mencoba mencari, mengulik-ngulik nih bagaimana sebetulnya aplikasi ini membantu teman-teman nih, terutama pengalaman ya drivernya. Ini saya sudah ada bersama Bang Yogi nih. Assalamualaikum Bang Yogi. Waalaikumsalam. Oke, ini Bang Yogi nih. Kalau lihat dulu nih seragamnya nih, ya ini joki. Joki ini beda dengan yang aplikasi lain ya. Oke, yang itu berwarna hijau, ini berwarna kuning. Ya, oke, berwarna kuning berarti ini udah dari jauh udah kelihatan ini. Wah, paket apa pesanan saya datang nih. Cerah. Oke, cerah nih. Oke, dalam pengalaman ini pernah bergabung nggak dengan ojol yang lain? Pernah di InDriver. Oke, pernah ya. Tapi sepi. Oke, jadi intinya pernah. Iya. Ya, pernah bergabung. Nah, kemudian bergabung dengan joki. Nah, gimana ceritanya kok bisa kenal sama joki ini? Awalnya pas lulus SMA 2020. Oke. Awalnya nyari-nyari kerjaan dulu. Habis itu disaranin sama ada paman katanya. Ada lowongan kurir, buka lowongan kurir atau mirip-mirip ojol gitu. Langsung tak coba cari di Karangsukun kantornya dia bilang. Coba langsung nanya-nanya di sana. Langsung disuruh besokannya siapin aja persyaratannya. Tak bawa langsung besokannya, langsung bisa kerja. Oke. Jadi begitu. Berarti udah lama berarti ya? Dari awal-awal baru udah joki. Oke, awal-awal berarti termasuk ini perintis ini ya. Driver perintisnya ini ya. Oke, selama ini nih sejak kan masih pandemi dulu ya, ketika awal-awal bergabung nih, apa saja yang menjadi ini awalnya keluh kesahnya dulu deh saya tanyakan ini nanti yang manis-manisnya ini. Awalnya gimana ya? Awalnya nggak tahu jalan sama sekali, nggak tahu nama-nama wilayah. Oke. Betul nggak tahu. Epic nggak tahu, Jompong nggak tahu. Cuma belajar langsung lewat Google Map aja. Oh gitu. Pusing sekali di jalan. Tapi lama-kelamaan ya enak deh. Kendalanya rata-rata di customer juga. Customernya ada banyak yang ngeselin juga. Tapi ya salah driver juga kadang. Oke, ya ini ya hal biasa lah ya yang kita temukan. Saya rasa itu semua juga mengalami itu ya. Bahkan mungkin yang aplikasi-aplikasi juga sama gitu. Nah, dalam pengalamannya nih, apa yang kira-kira setelah barang kita antar nih, kemudian kita kok lega banget gitu loh, senyum banget gitu loh. Ini apa yang membuat Mas Yogi ini puas gitu loh, bangga gitu. Ada senyum customer ya. Ngelihat senyum, enak. Makasih Mas. Ini uang lebih, enggak apa-apa. Oke. Jadi masih manual juga pembayarannya ya, yang tapi kadang di transfer juga ada. Oke. Oh, ada juga yang ditransfer ya. Oke. Kalau komunikasi dengan admin, nah ini kan masih by WA nih. Bagaimana sebetulnya yang dilakukan para drivernya, karena adminnya kan terbatas juga nih. Mungkin ketika pesanan banyak gitu yang masuk gitu. Dalam pengalamannya Mas Yogi, bagaimana tiba-tiba mendapatkan orderan nih? Yo, kok bisa jauh yang saya dapat gitu. Pernah nggak seperti itu? Kadang kayak gitu. Biasanya gara-gara ya terlalu banyaknya orderan masuk di admin kayak gitu. Oke. Jadi harus segera dilayani ya. Iya. Tapi kalau lagi normal-normalnya santai jadi bawa orderan, nggak terlalu ribet ngelihat adminnya. Oke. Tapi selama ini memuaskan di joki kan? Memuaskan. Nah, mumpung ownernya ada di sini, jangan sampai disembunyikan ya. Asik tapi ya bergabung di situ. Ya, awal-awalnya asing, tapi sekarang
ya anggap kekeluargaan, sama-sama bercanda, main. Oke, jadi ya yang dibangun tadi kan di part sebelumnya sudah diceritakan bahwa ini adalah membangun kekeluargaan. Ya tidak atas nama atasan dan bawahan, bos dan anak buah ya. Nah ini enaknya yang dibangun nih. Kemudian nih Mas Yogi nih, pernah dapat pendapatan tertinggi berapa sehari? Tertinggi berapa ya? 250 ya. 250. Tapi itu kalau sampai sore 250 bisa. Ya, bisa ya sampai sehari. Sore ya segitu. Jadi kalau sebulan kan udah mengalahkan honorer PNS ya dan gaji ini kan sebetulnya yang didapatkan oleh teman-teman gitu ya. Oke. Nah, apa yang kira-kira dalam pengalaman Mas Yogi hal-hal yang perlu diantisipasi ketika mengantar misalnya nih bawa makanan ya atau barang-barang yang mudah penyok atau apa gitu dalam pengalaman yang tidak mengenakan mengantar barang? Awalnya sabar yang paling penting. Tapi kalau melebihi kapasitas kadang kita tolak kalau terlalu besar misalnya atau enggak ada teman yang lebih bisa boxnya mungkin lebih besar itu kita kasih temannya. Kendala. Oh jadi ada yang sampai di luar kapasitas boxnya ya. Ini kan demi keamanan sebetulnya. Biar lebih nyaman juga kita kan. Betul. Kadang takut juga kalau kenapa-napa barangnya bisa kita yang ganti rugi jadinya. Pernah dapat pengalaman seperti itu? Kalau orderan yang kayak gitu enggak, tapi kayak orderan fiktif pernah. Fiktif. Ada juga orderan fiktif. Ada juga ya? Ada juga. Wah, saya kira hanya ada di aplikasi besar. Ya, nge-WA misalnya langsung kita hubungin lagi hilang langsung. Kayak diblokir langsung hilang gitu. Waduh. Tapi barang udah dibeli? Udah. Ada yang gitu. Waduh. Ada juga customer yang nggak menghargain sekali driver misalnya. Kayak misalnya mau ngasih ongkos dilempar uangnya. Pernah kayak gitu. Waduh. Dari atas jendelanya cus gitu. Tapi yang baik banyak juga sih. Oke. Kalian ngajak makan misalnya. Oke, ada juga ya. Ya. Oke, ini menarik ini. Jadi pengalaman-pengalaman. Pengalaman di jalan. Ya, kan kadang kita kan nggak bayangkan gitu kalau sampai seperti itu. Ada juga orang yang sampai seperti itu ya. Tapi sebagai penyedia jasa kan harus dibalas tetap dengan senyum loh Mas Yogi. Bagaimana menghadapi pelanggan seperti itu? Bilang makasih langsung pergi kadang. Dia lebih dihiraukan kita. Jadi tidak terlalu peduli dia. Oke, biasalah. Jadi itu udah biasa ya, teman-teman. Biasa sekali. Oke. Nah mungkin nanti di aplikasi nih, kalau sudah jadi sebuah aplikasi ya Joki ini mungkin akan ada bintang 5. Lalu sekarang kan belum muncul ya. Oke. Kalau teman-temannya nih di sebuah komunitas, anggapnya di komunitas joki ya, komunitas driver joki ini, membina komunikasi dengan teman-teman. Kan ketika dapetin order nih, ada yang pasti kok dia, ada nggak yang sampai kesan kok dia terus gitu. Bagaimana sebetulnya pembagian order di sana? Tergantung rezeki juga sebenarnya. Misalnya kita di posisi yang pas, kita aja yang terus dapat. Tapi kadang kalau terlalu lama kita nunggu, adminnya juga ngerti. Oh ini kasih yang lebih lama nunggu walaupun agak jauhan jarak dari titik orderan kan. Jadi admin yang menentukan ya? Iya. Dari 100 itu kan luar biasa memilihnya gitu. Bagaimana memonitor? Ada disediain kayak kita buat grup, disediain tempat share lokasi, semua driver share lokasi di sana. Nah diliatin sama adminnya siapa jarak terdekat gitu. Dikasih. Oke, berarti real time share logs-nya ya. Itu berada di mana? Wah, ini berarti lumayan ribet nih admin joki ya. Adminnya ya, karena dia kan harus memantau. Memantau ini siapa yang terdekat dari lokasi ini. Terus kemudian sedang tidak mengantar enggak kan? Tapi kita juga bisa bawa orderan sekalian. Misalnya kalau ya orderan cukup dibawa, mungkin kalau order kecil-kecil kan. Kita kadang tanya ke adminnya. Ini orderan besar kita tidak bisa, kalau yang kecilnya kita terima lebihnya gitu. Dikasih orderan lagi gitu. Kalau sesuai jalur, misalnya dari sini ke Ampenan, dari Bertais ke Ampenan, nanti dikasih Cakra ke Ampenan lagi, 2 jadi dapat sekalian. Oke, sekali jalan, sekali mendayung 2-3 pelanggan terlampaui ya. Bisa sampai 5 orderan sekaligus di dalam box. Oke, bisa ya. Bisa. Oke. Tapi dalam ininya pelanggan nggak ini ya, tapi yang penting kan barang. Hubungin juga ada. Oke, itu yang penting. Komunikasi jangan sampai menghilang lama. Tiba-tiba barang nggak nyampe-nyampe kan?
Oke, nah harapannya nih ke depan ini, Mas Yogi, di joki ini seperti apa? Ya, biar pakai umumnya juga makin maju. Tapi yang paling penting juga ke manajemen biar lebih sama ke driver juga kayak makin klop gitu. Oke, Ya, oke. lebih mengurangi pengangguran juga untuk masyarakat. Oke, betul. Kita berharap nih di podcast sebelumnya juga tadi dengan dua owner ya joki ini, cita-cita sangat mulia. Ini misinya membantu pengangguran di tengah masyarakat kita. Ini kan sangat UMKM membantu juga. ya pemerintah dan UMKM ya dapat dampaknya. Oke, terima kasih ini sudah hadir. Saya ganggu waktunya mengantar loh ini ya. Seharusnya mungkin sedang mengantar ini. Syukur lagi kosong. Nah ini mumpung Mas Yogi lagi kosong ini ya, jadi kita sandera dulu bercerita bagaimana sebetulnya aplikasi joki ini. Semoga akan tumbuh pesat karena ini saya bangganya ini karena ini dihasilkan sama anak-anak NTB gitu ya ke aplikasi ini. Semoga berkembang bersama joki makin jaya ya, makin maju dan makin jaya Mas Yogi dan serta teman-teman dari lainnya. Salam buat teman-teman dari yang lain ya. Oke, terus semangat ini demi membantu UMKM kita juga. Oke, baik sahabat YS Podcast, demikian yang bisa saya bahas. Nanti di part berikutnya kita akan coba menghadirkan teman-teman UKM yang sudah bergabung dengan joki, apa yang mereka dapatkan benefit atau keuntungan ketika bergabung dengan joki. Demikian sahabat YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.